Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah itikaf 10 hari terakhir Masjid Mahfaza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di momen 10 hari terakhir ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesempatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika masuk 10 hari terakhir Nabi SAW punya kebiasaan syadda mi'zarah, mengencangkan sarung, wa ahya lailah, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarah, mengencangkan sarung, artinya menjauhi istrinya. Di sini kemudian ada isyarat kita untuk beruzlah, menjauhi istri, maksudnya kita meninggalkan manusia. Hubungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahya lailahu, ahya lailah artinya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghidupkan malam 10 hari terakhir memang kita ada unsur kesengajaan. Memang sengaja malamnya kita begadang, paginya istirahatnya lebih banyak, enggak apa-apa, karena memang sengaja kita mau menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga. Tapi membangunkan keluarga di sini bukan untuk suruh nemenin ngopi dan ngobrol. Aiqadha ahlahu ini untuk mengikut sertakan keluarga dalam ibadah, tetap dalam konteks berkholwat. Berkholwat itu artinya sendiri. Maka dalam ibadah 10 hari terakhir ini kita perlu merenung 3 nilai ini. Pertama, menjauhi manusia. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, menyendiri. Jadi emang sendiri beribadah, jangan sibuk dengan manusia. Kadang kita saat itikaf pun seperti yang kemarin saya singgung, bukan kemudian sibuk ibadah ngobrol dengan peserta itikaf yang lain. Mungkin ada yang sudah tidak ngobrol, tapi kemudian karena sendiri pegang HP, komentar di Instagram, di Facebook, like, share, komen, ya sama saja. Itu pun sama interaksi dengan manusia. Justru di 10 hari terakhir ini termasuk kita mengurangi interaksi adalah penggunaan media sosial, seperti itu. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan seluruh peserta jamaah iktikaf, agar moga-moga selesai iktikaf ini kita dapat banyak hidayah, kita dapat banyak petunjuk, kita dapat kemudian menyelesaikan perkara-perkara yang tahun lalu itu belum tuntas. Lewat iktikaf ini puncaknya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allahumma amin. Melanjutkan materi tentang adab fatwa. Kemarin kita masuk terakhir di tentang muqaddimah. Terus kita sampai di halaman 22. Leres ya? Tentang macam-macam mufti. Yang mustaqil sudah rampung ya? Yang independen sudah nggih? Sekarang berarti kita masuk ke yang kedua, yaitu dia yang muqayyad. Leres mboten nih? Kok saya ragu ya? Kita kemarin sampai halaman berapa ya? Independen sudah ya? Ayo kuna 24. Alhamdulillah ada yang ingat. 24.
Alhamdulillah, siap. Kita lanjutkan. Berarti pembahasan tentang independen masih kurang. Kita lanjutkan. Intinya di sini nanti beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang wafat tahun 676 Hijriah, ulama abad ke-7, ingin mengklasifikasi bahwa yang namanya mufti, orang yang berhak memberikan atau mengabarkan hukum agama, itu terbagi menjadi dua secara besar, ada yang independen, ada yang terafiliasi. Lalu yang terafiliasi ini akan beliau bagi menjadi 4. Dari sini manfaatnya adalah kita bercermin, kita ada di posisi mana, atau ketika kita bertanya kepada orang tersebut ada di posisi mana, sehingga sikap yang tepat saat dimintai fatwa harusnya seperti apa. Lanjut halaman 24, masih melanjutkan tema mufti yang independen. Qala rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dunya wal akhirah wa ghafarallahu lana wa lahum wa lisa'il muslimin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang beliau terus manfaat, Allah ampuni beliau, kita juga semua dan seluruh kaum muslimin. Tsumma la yushtaratu an takuna jami'al ahkami ala dhihnihi, dan tidak disyaratkan dia hafal semua hukum ada di luar kepala, nggak syarat. Karena itu bagian dari syarat yang cukup susah. Kalau seorang mufti yang mustakil, ya ini yang pertama, yang independen itu dia harus menguasai semuanya, bisa jadi kita kekurangan mufti mustakil. Karena kaum muslimin jumlahnya banyak, masalah setiap hari terus muncul, tapi kemudian mustakilnya terbatas, mufti yang independen terbatas karena kepentok syarat harus ngapal semua masalah di luar kepala. Tidak harus, tetapi bal yakfihi kaunuhu hafizan al-mu'adham mutamakkinan min idrakil baqi ala qurbin. Cukup dia tahu gambaran secara umum, dan kalaupun nanti butuh di risetnya itu nggak perlu nunggu tahunan. Ya mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih wajar. Nyari dulu masalahnya di kitab-kitab, dalil-dalilnya, baru kemudian berfatwa. Wa hal yushtaratu an ya'rifa minal hisabi ma yusahibil masail hisabiyatil fiqhiyah. Apakah syaratnya harus bisa pintar matematika? Ini kemarin sudah kita bahas sampai ke paragraf paling terakhir, yaitu napa? Al-qismu tsani al-mufti alladzi laisa bimustaqilin. Terus kemarin di halaman 25 kita sudah ambil satu paragraf. Terus saya nyarankan panjenengan untuk screenshot ini, dijadikan status yang ada redaksinya, wa min dahrin tawilin udimal muftil mustaqil. Dan sudah sejak lama sekali, kata Imam Nawawi yang hidup abad ke-7, berarti kita sekarang kan terpaut 7 abad dari Imam Nawawi, berarti sudah semakin lama lagi mufti yang independen ini sudah nggak ada. Wasaratil fatwa ilal muntasibina ila aimmatil madzahibil matbu'ah walil muftil muntasibi arba'atu ahwalin. Maka perkara fatwa sekarang sudah terlimpahkan kepada mufti-mufti yang terafiliasi pada madhab, dan mereka ini dibagi dalam 4 kategori. Ahaduha, yang pertama, alla yakuna muqallidan li imamihi la fil madhabi wa la fi dalilihi litissafihi bi sifatil mustaqil wa inna ma yunsabu ilaihi lisulukihi tariqahu fil ijtihad. Kondisi pertama, jadi ada 4 macam mufti yang dia itu terafiliasi, dan 4 ini tidak satu level. Dia Imam An-Nawawi memulai dari level yang paling tinggi, yaitu mereka yang secara keilmuan itu sebenarnya sejajar sama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sejajar. Jadi kalau mereka mau buat mazhab sendiri, bisa nggak? Bisa. Ini seperti Imam Al-Haramain yang punya buku dalam mazhab Syafi'i, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Buku rujukan terbesar zaman itu, ya, di zaman beliau. Beliau itu sudah layak buat mazhab sendiri. Tapi kenapa beliau tidak buat mazhab sendiri? Karena beliau melihat ternyata metodologi yang sudah dibuat Imam Syafi'i ini sudah sangat terbaik. Justru kalau beliau buat sendiri belum tentu sebaik apa yang dibuat Imam Asy-Syafi'i dan a'immah madhab yang lain. Wadda al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini hadhi sifat li ashabina
fahkan ashabi Malik rahimahullah wa Ahmad wa Dawud wa aktsarul Hanafiyah annahum saru ila madzhab aimatihim taqlidan lahum. Ya, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirai ini menceritakan bahwa sebenarnya banyak ulama dari lintas madhab yang levelnya itu sudah bisa independen, tapi mereka ikut madhab imam yang sampai sekarang kita kenal 4 madhab. Tsumma qala was-sahihu alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiquna ma dhahaba ilaihi ashabuna wa huwa annahum saru ila madhhab Syafi'i la taqlidan lahu bal lamma wajadu turuqahu fil ijtihadi wal fatawa asaddat turuqi. Ketika mendapat metodologi yang ditempuh Imam Syafi'i ini metodenya sangat bagus, walam yakun lahum buddun minal ijtihad, dan mereka tidak perlu ijtihad, salaku tariqahu fatalabu ma'rifatal ahkami bitariqi Syafi'i. Akhirnya mereka ngambil kesimpulan lewat jalurnya Imam Syafi'i, atau yang hari ini kita kenal akhirnya ngambil kesimpulan lewat mazhab Syafi'i. Di sini kita jadi tahu bahwa para ulama dulu ketika punya kompetensi untuk membuat madhab, karena alasan metodologi yang ditempuh imam 4 madhab itu sudah metodologi terbaik, mereka akhirnya mengikuti metodologi tersebut. Wa dzakara Ali As-Sinji bi kasri sinil muhmalah nahwa hadza faqala ittaba'na Syafi'i duna ghairihi li anna wajadna qawlahu arjahul aqwali wa adaluha la anna qallatnahu. Nah, ini ada redaksi yang cukup unik dari Abu Ali As-Sinji, di mana beliau berkata bahwa kita itu, maksudnya kita adalah para ulama yang sudah berkompeten untuk menjadi mufti independen. Mereka itu tidak mentaklid Imam Syafi'i, tapi mengikuti, bukan taklid. Jadi kalau taklid itu beda dengan mengikuti. Kalau taklid itu kan berarti mengambil hukum seperti yang ditakrir oleh seorang ulama yang independen. Tapi ketika ada ulama independen lain yang ingin atau mampu mengambil fatwa sendiri, mereka kemudian mengikuti fatwanya Imam Syafi'i, bukan karena nggak mampu berijtihad, tapi karena mereka lihat metodologinya yang sangat baik. Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu punya 2 kitab yang populer ya. Imam Syafi'i sebagai pendiri madhab Syafi'i, buku fikihnya disebut Al-Um. Itu ada 5 atau 6 jilid besar, Al-Um. Terus yang bicara tentang usul fikih, metodologi mengambil kesimpulan, ya, disebut Ar-Risalah. Jadi ada Al-Um, ada Ar-Risalah. Al-Um secara bahasa kan artinya ibu, ya, ibu. Ar-Risalah artinya surat. Tapi Al-Um itu isinya fikih, halal haram. Ar-Risalah isinya usul fikih, gimana cara ngambil kesimpulan dari dalil Quran dan hadis. Kalau ada orang yang nggak paham kitab Al-Um, dikiranya jangan-jangan kitab Al-Um bicara tentang perempuan lagi, karena judulnya Al-Um. Enggak, itu kitab fikih. Imam Syafi'i ke murid-muridnya, ada Imam Al-Muzani, ada Imam Al-Buwaiti. Mereka itu kemudian sama Imam Syafi'i dipesan, kalian murid-muridku yang pinter-pinter, dilarang taklid ke saya. Kalian harus ijtihad sendiri. Itu pesannya Imam Syafi'i sama murid-muridnya. Maka Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti ketika meringkas bukunya Imam Syafi'i Al-Um yang disebut Mukhtasar, di mukadimahnya disampaikan bahwa kami itu dilarang untuk mentaklid Imam Syafi'i. Cuman posisi kami ketika mengikuti Syafi'i itu bukan taklid, kami ngikut metodologinya. Kita nggak taklid tapi ngikut metodologinya. Dan itu sesuai konteks ya. Kalau memang lawan bicaranya adalah murid-murid Imam Syafi'i yang memang layak dan punya kompetensi, memang perintahnya jangan taklid. Tapi kalau seperti Hilmi, seperti orang-orang awam, ya harus taklid, harus taklid. Karena beda makom. Ketika murid-murid Imam Syafi'i sudah layak menjadi mufti mustaqil dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama, maka mereka nggak boleh taklid. Sehingga
mereka akhirnya mengambil cara mengikuti, bukan mentaklid. Itu hal yang cukup tipis lah, perbedaannya tipis sekali. Qultu hadzal ladzi dzakarahu muwafiqun lima amarahum bihi Syafi'i thumma al-Muzani fi awal mukhtasarihi wa ghairihi biqaulihi ma ilamiyati nahyihi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Ini sesuai selaras dengan perintah Imam Syafi'i yang berkata pada murid-muridnya, dilarang mentaklid saya atau mentaklid selain saya. Kalian harus berijtihad sendiri karena memang punya kompetensi. Qala Abu Amr Ibnu Salah, da'wa intifa'it taqlidi anhum mutlaqan la yastaqimu wa la yulaimul ma'luma min halihim aw hali aktsarihim wa haka ba'du ashabil usuli minna annahu lam yujad ba'da asri Syafi'i mujtahidun mustaqillun. Bahkan dikatakan tidak ada setelah era Imam Syafi'i. Imam Syafi'i eranya apa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad eranya apa? Sama, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi era generasi ketiga setelah Nabi SAW, kan ada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ulama Syafi'iyah sesuai dengan perkataan Abu Amr Ibnu Salah yang dinukil Imam Nawawi di sini, bahwa konon katanya yang diceritakan oleh para ulama ahli usul, tidak ada lagi mujtahid mustaqil setelah eranya Imam Syafi'i, setelah era tabi'ut tabi'in. Summa fatwal mufti fi hadhil halati ka fatwal mustaqil fil amali biha wal i'tidadi biha fil ijma'i wal khilaf. Kelompok pertama, mufti yang terafiliasi ke mazhab tertentu, walaupun dia punya kompetensi untuk independen, maka fatwanya itu setara dengan mufti independen. Walaupun dia membawa perkataan ini perkataan pendapat mazhab Syafi'i, tapi secara kekuatan fatwanya setara dengan perkataan fatwanya imam 4 mazhab yang lain, setara dengan Imam Abu Hanifah, setara dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-halatu tsaniyah, kelompok kedua di bawahnya lagi. Ini penting ya. Saya harap panjenengan bisa ya setidaknya tahu klasifikasi ini, biar nanti ketika ketemu dengan ulama dengan klasifikasi tertentu itu bisa bersikap dengan tepat. Kalau kita ketemu kelompok pertama yang fatwanya itu selevel Imam Syafi'i, maka dia fatwa apapun maka sifatnya kita boleh mengamalkannya. Al-halatu tsaniyah, yang kedua, yakuna mujtahidan muqayyadan fi madhhabi imami, yaitu ulama yang terikat, yang terafiliasi dengan madhab imamnya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, mustaqilan bitaqriri usulihi bid-dalil ghaira annahu la yatajawazu fi adillatihi usula imamihi wa qawaidihi. Dia mampu melakukan pengambilan kesimpulan, tapi metodologi yang digunakan tidak keluar dari cara yang digunakan imam salah satu 4 mazhab. Jadi imam 4 mazhab itu punya metodologi yang berbeda. Perkara mereka pakai Quran, pakai sunnah, pakai ijma', pakai qiyas, itu sepakat. Tapi setelah 4 ini ada mazhab yang pakai budayanya penduduk Madinah, ada mazhab yang pakai istishab, ada mazhab yang pakai qaul sahabi. Jadi setelah 4 ini terjadi perbedaan. Itu yang kita maksud perbedaan 4 mazhab. Bukan perbedaan mereka itu bukan yang satu pakai Quran, yang satu nggak pakai Quran. Ya enggak, ngawur itu. 4 mazhab itu semuanya pakai Quran, pakai sunnah, pakai ijma', pakai qiyas. Selebihnya selain 4 ini mereka kemudian berbeda pendapat. Lah, ulama yang terafiliasi mazhab kelompok kedua, mereka kemudian ijtihadnya, pengambilan kesimpulannya itu tidak keluar dari pokok prinsip yang diajarkan imam madhab. Tayyib. Wa syartuhu, syarat kelompok kedua ini adalah kaunuhu aliman bil fiqhi wa usulihi wa adillatil ahkami tafsilan. Dia harus alim ilmu fikih, ilmu usul fikih, kemudian dalil-dalil hukum secara rinci. Berarti ayat-ayat ahkam di Quran harus
ngerti. Hadis-hadis ahkam, ya kalau sekarang ada Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, itu harus tahu semuanya. Makanya dulu ketika kita di Sudan belajar kutub sittah, para ulama yang nemeni kita belajar itu pesan, kalian jangan sampai kemudian ngeluarin fatwa kecuali harus khatam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Kenapa? Karena syaratnya orang ngeluarin fatwa harus ngerti semua dalilnya. Basiran bimasalikil aqisatil wal ma'ani. Dia harus teliti dalam menggunakan qiyas analogi. Tamal irtiyadi fit takhrij wal istinbat. Berpengalaman profesional dalam mengambil hukum. Qayyiman bil haqqi ma laysa mansusan alaihi li imamihi bi usulihi. Dia harus benar-benar tepat dalam mengetahui semua perkataan imam mazhab. Jadi ini kan kita masuk ke ulama mufti yang terafiliasi dalam mazhab tertentu. Kapan dia boleh berfatwa? Dia boleh berfatwa kalau dia ngerti fikih, ngerti usul fikih, dia ngerti kemudian perkataan imamnya. Jadi kalau misalkan ngikut mazhab Syafi'i, dia harus ngerti semua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Makanya tidak heran Imam Nawawi yang hidup di abad ke-7 ketika beliau mulai menulis kitab tentang madhab, semua buku sebelum beliau sudah dibaca, termasuk karangan-karangan Imam Syafi'i, murid-muridnya, para ulama setelahnya sudah dibaca semua, sudah tahu semua, baru kemudian diringkas dalam karya-karya beliau. Thayyib. Lanjut, wala ya'ra'an syaubi taqlidin lahu li ikhlalihi bi ba'di adawatil mustaqil, dan tidak mengapa taklidnya dia kepada imam madhab tertentu karena dia tidak punya beberapa perangkat independen, bi an yukhilla bil hadithi awil arabiyati, seperti misalkan dia nggak terlalu hafal hadis atau dia nggak terlalu bisa bahasa Arab. Wa katsiran ma akhalla bihal muqayyadu thumma yattakhidu nususa imamihi usulan yastanbitu minha kafilil mustaqili binususi syar'i. Redaksi ini penting. Kalau panjenengan yang ngikutin saya baca di PDF, tolong bagian ini digarisbawahi, di screenshot, dijadikan status, diterjemahkan. Apa itu bunyinya? Dan ini di kalimat summa yattakhidhu nususa imamihi usulan. Kemudian kelompok kedua, mufti yang terafiliasi kepada sebuah mazhab, dia itu menjadikan perkataan imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad seperti seorang mufti independen menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prakteknya gini, murid Imam Syafi'i salah satunya adalah Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buaiti. Beliau itu setiap kali datang ngaji ke tempat Imam Syafi'i, dok mau ngaji gitu. Apa yang mereka temukan? Imam Syafi'i sedang buka-buka Al-Quran. Ngapain? Nyari istimbat ahkam, nyari kesimpulan ayat ini maksudnya apa. Hari-harinya tuh Imam Syafi'i baca Quran itu bukan banyak-banyakan khatam, bukan. Hari-hari baca Quran itu beliau kemudian lihat ayat ini kesimpulannya apa, ayat ini kesimpulannya apa. Itu pekerjaannya Imam Asy-Syafi'i hari-hari. Berbeda dengan kelompok kedua, mufti yang terafiliasi dalam sebuah mazhab, mereka bukan pegang Quran dan Sunnah, mereka pegang bukunya Imam Syafi'i, kemudian bukunya Imam Syafi'i itu dibaca sebagaimana Imam Syafi'i pegang Al-Quran. Ingat, tolong ini jangan ditinggal tidur dulu. Imam Syafi'i ketika pegang Quran itu ngambil kesimpulan, bukan mau tilawah, bukan tadarus, bukan tadabur. Kalau sifatnya tilawah, tadabur, tadarus ya semua orang Islam, bukan semua hanya Imam Syafi'i saja. Tapi kalau dalam konteks mengambil hukum, maka yang boleh lihat Quran langsung ngambil hukum mereka yang levelnya seperti Imam Syafi'i dengan syarat-syarat yang kemarin kita bahas. Yang syaratnya susah, yang kata Imam Nawawi, yang kayak Imam Syafi'i zamanku 7 abad yang lalu sudah nggak ada. Yang kata para ulama Syafi'iyah,
era setelah tabi'ut tabi'in sudah nggak ada orang yang layak pegang Quran langsung istimbat gitu. Jadi hari ini ketika ada narasi yang kemudian kita angkat agar ayo belajar madhab yuk, itu bukan berarti nggak usah baca Quran, nggak usah baca hadis, bukan. Justru kita ngajak orang untuk belajar madhab dalam konteks kita tahu diri, jangan lancang sekelas Imam Nawawi saja yang ditelaah itu bukan Quran Sunnah, yang ditelaah itu merupakan kitabnya para ulama sebelumnya. Dalam pengertian ulama sebelumnya yang ditelaah adalah Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu berarti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak punya kekeliruan, Ustaz? Enggak, tidak berkonsekuensi itu. Justru kekeliruan mereka kalaupun ada pasti akan dibenarkan oleh ulama setelahnya. Yang pada ujungnya nanti ulama yang boleh mengoreksi adalah ulama yang kompetensinya selevel dengan mufti-mufti yang independen. Jadi nggak semua orang ternyata boleh bicara, nggak semua orang boleh komentar. Dari sini kita jadi tahu kalau panjenengan ketemu sama orang dengan klasifikasi kedua, yaitu dia pinter ini pinter itu, terafiliasi dalam mazhab, ketika ditanya fatwa yang keluar harusnya adalah berkata Imam Syafi'i begini di kitabnya ini, makanya hukumnya ini. Kalau kita ketemu ulama kelompok kedua dalam mazhab yang terafiliasi, mufti yang terafiliasi, kok dia bilang ayat ini, surat ini, hadis ini, riwayat ini, maka kita jadi ragu. Kenapa? Karena ini orang tidak layak. Yang layak ngomong seperti itu harusnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ngomong kayak gitu layak. Karena mereka punya alat. Mereka punya alat buat masak gitu loh. Lah kita nggak punya kompor. Tahu-tahu kita beli bahan ayam mentah. Seorang kita suguhin ayam mentah, silahkan dimakan ayam mentahnya. Ya nggak bisa. Itu ayam dimasak dulu. Ayam dimasak dulu baru disuguhkan. Gitu. Lanjut ya. Saya harap nanti panjenengan bisa ngikuti sampai tuntas klasifikasi 4 ini sehingga nanti kita simpulkan biar lebih jelas. Tsumma yattakhidhu nususa imamihi usulan yastanbitu minha kafilil mustaqilli binususi syar'i. Jadi kelompok kedua ini menjadikan perkataan Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i menjadikan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa nggak langsung Quran dan Sunnah, Ustaz? Karena tidak layak. Ini orang tidak layak karena tidak punya alat untuk garap Quran dan Sunnah. Itu sekelas ulama sebelum Imam An-Nawawi ya. Makanya kemudian hari ini kita yang orang ajam gak bisa bahasa Arab, ngajinya cuma seminggu sekali ya, semakin jauh itu maksudnya. Biar ya sekedar tahu diri kapan kita bisa ngomentari sebuah masalah dalam agama. Lanjut, warubba maktafa fil hukmi bidalili imamihi. Kadang dia harus mencukupkan sesuai teks yang ada dari imamnya, dari maksudnya founder madhabnya. Wala yab'atsu an mu'aridin kafilil mustaqilli fin nusus wa hadhihi sifatu ashabina ashabul wujuh wa 'alaiha kana a'immatu ashabina wa aktsaruhum wal 'amilu bi fatwa hadza muqallidun li imamihi la lahu. Orang-orang seperti ini adalah ulama yang datang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi sampai nanti sebelum abad ke-5. Jadi abad ke-3, abad ke-4. Ya, ada Imam Al-Haramain di sana. Imam Haramain itu muftinya 2 haram, Mekah Madinah. Tapi sekelas beliau pun, beliau itu nggak boleh langsung ngambil istimbat dari Quran dan Sunnah, tapi harus ngambil lewat imam. Dan ketika orang itu mentaklid Imam Haramain contohnya, maka beliau sejatinya sedang mentaklid Imam Syafi'i. Hari ini mungkin ada yang komentar, wah hari ini kita ngaji itu madhabnya madhab Imam Nawawi, madhabnya Imam Ghazali, bukan madhab Syafi'i. Karena itu perkataannya Imam Ghazali. Itu keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Karena Imam Nawawi, Imam Ghazali tidak boleh berpendapat kecuali yang selaras dengan prinsip yang dibawa Imam Syafi'i. Sehingga walaupun secara eksplisit Imam Syafi'i nggak nyebut, tapi di zaman Imam Ghazali, Imam Nawawi terjadi kasus baru kontemporer, mereka kemudian ngeluarin fatwa, yang fatwa itu sejatinya adalah apa ini? Hasil dari prinsip yang
dicetuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lanjut, summa dhahiru kalamil ashabi annaman hadza haluhu la yata'adda bihi fardul kifayah. Dan perkataan ulama Syafi'iyah, kalau kita manusia tidak punya ulama kecuali di kelas ini, kelas kedua dalam mufti yang terafiliasi, maka kita semua dosa. Kenapa dosa? Karena secara fardu kifayah kaum muslimin harus ada sekelas Imam Abu Hanifah, harus ada sekelas Imam Malik, harus ada sekelas Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Harus ada, walaupun satu, untuk menggugurkan apa? Kewajiban semua orang dari dosa. Dosa tidak mau belajar agama, gitu. Qala Abu Amr wa yadhharu ta'adil fardi bihi fil fatwa wa illam yata'adda fi ihya'il ulumi allati minha istimdadul fatwa li annahu qama maqama imamil mustaqil tafri'an ala sahih wa huwa jawazu taqlidil mayyiti. Tapi kemudian pendapat Ibnu Shalah mengatakan, kalaupun zaman kita ada yang sekelas Imam Syafi'i nggak ada. Tadi aja dinukil oleh Imam Nawawi bahwa ulama Syafi'iyah itu menceritakan bahwa setelah era tabi'ut tabi'in nggak ada lagi orang sekelas mereka. Lah gimana dong, dosa semua dong kita? Kata Imam Ibnu Shalah, enggak. Cukup insya Allah ulama-ulama yang datang setelahnya yang mengambil ilmu dari mereka walaupun mereka sudah meninggal. Jadi gugur semua kewajiban kita yang fardu kifayah dan sudah tercukupi. Tsumma qad yastaqilul muqayyidu fi mas'alatin aw babin khasin kama taqaddam. Ulama yang terafiliasi ini kadang mereka independen dalam satu atau dua masalah. Misalkan mereka tidak sepakat dengan pendapat Syafi'i, kemudian mengambil atau mencari, meriset, mengumpulkan data, argumentasi untuk kesimpulan baru dalam masalah tertentu. Bisa saja. Misalkan sekarang haji karena harus naik pesawat, maka fatwanya seperti apa? Sekarang kalau mau keluar kota tidak selama orang dulu yang naik onta dan kuda, sekarang pakai wus-wus, jadi gimana hukumnya? Bisa jadi ada hal-hal baru kontemporer yang belum ditakrir ulama sebelumnya. Walahu an yufti fi ma la nasafihi li imamihi bima yukharrijuhu ala usulihi. Hadza huwa sahihul ladzi alaihi al-amal wa ilaihi mafza'ul muftin min mudadin tawilah. Thumma idza afta bi takhrijihi fal mustafti muqallidan li imamihi la lahu. Hakadza qata bihi Imamul Haramain fi kitabih al-Ghiyathi wa ma aktsara fawaidah. Kemudian kelompok kedua ini mereka boleh berfatwa walaupun tidak menemukan teks Imam Syafi'i tentang bab itu. Contoh misalkan hari ini kita ketemu kasus Bitcoin. Imam Syafi'i memang ada fatwa tentang Bitcoin. Ya nggak ada lah, Bitcoin baru muncul sekarang. Tapi kalau ada ulama sekelas kelompok kedua ini, mereka boleh berfatwa tentang Bitcoin, mengambil kesimpulan dari teks-teks Imam Syafi'i, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, boleh. Nanti kelompok berikutnya ada larangan, ada kelompok ulama yang nggak boleh ngasih fatwa sampai benar-benar dapat teks secara harfiah dari ulama sebelumnya, karena sesuai kapabilitas masing-masing. Ulama yang kelompok kedua ini masih boleh. Qala Syekh Abu Amr wa yang bagi an yukharrija hadza ala khilafin haqahu Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi wa ghairuhu anna ma yukharriju asbuna hal tajuzu nisbatuhu ila Syafi'i wal asahhu annahu la yunsabu ilaihi. Hanya saja kalau ada takhrij itu maksudnya gini, ada ulama kelompok kedua menemukan masalah baru tapi ulama sebelumnya belum pernah ngomong. Bolehkah kita bilang ini pendapat Imam Syafi'i atau kita bilang ini pendapat Syafi'iyah? Apakah boleh kita bilang ini pendapat Imam Syafi'i atau ini pendapat pengikut mazhab Syafi'i gitu? Yang benar harusnya kita nisbatkan ini pendapat pengikut Syafi'iyah. Karena kalau untuk Imam Syafi'i sendiri belum pernah bicara tentang hal tersebut. Dan dari sini panjenengan lihat ya, berarti ulama-ulama kelas ini mereka itu untuk ngambil kesimpulan, mereka baca Quran Sunnah atau baca kitabnya Syafi'i? Baca kitabnya Imam Syafi'i. Emang gak boleh Ustaz baca Quran Sunnah sendiri? Kalau baca untuk ngambil kesimpulan gak boleh mereka.
Kalau untuk tilawah, tadarus, tadabur, semua dianjurkan. Ramadan, khataman sebanyak-banyaknya dianjurkan. Tapi kalau untuk sampai lancang mengambil kesimpulan, nggak boleh. Ini dalam mazhabi luar biasa, spesifik sekali, detail sekali. Kita kalau nggak belajar mazhab, kemudian langsung aja Quran, langsung aja hadis, baca aja Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bisa jadi kita ngawur loh, bisa jadi ngawur gitu. Justru sekelas para ulama, murid-muridnya murid Imam Syafi'i, mereka aja nggak boleh. Masa kita ngaji ke ulama nggak pernah, ketemu murid-muridnya Imam Syafi'i nggak pernah, tahu-tahu lancang langsung buka Quran Sunnah. Sebenarnya dalam kita bukan dalam konteks mencela ya, tapi dalam konteks tahu kapasitas gitu loh. Bagaimana kemudian kita tidak lancang masuk dalam sebuah masalah sebelum kita benar-benar layak gitu loh. Seperti hari ini kalau ada dunia kedokteran, spesialis misalkan spesialis mata. Terus kita cuman belajar workshop latihan bekam, tibu nabawi. Terus ada orang sakit mata, apa berani itu mata orang kita congkel-congkel? Kan nggak mungkin, malpraktek itu ngawur, pidana itu kayak gitu. Kita kan punya rasa sungkan, wah jangan saya lah, mbok itu yang ahli. Agama pun sebelum ada kampus-kampus, sebelum ada spesialisasi, agama ini sudah paten, diwariskan turun-temurun oleh para ulama dalam budaya ilmu mereka. Kita mungkin kadang baru ngaji tahun ini, baru ngaji tahun kemarin, pengajiannya juga paling pengajian umum, tematik, ya apalagi pengajian-pengajian yang temanya tentang hijrah. Ya hal-hal kayak gini gak mungkin disinggung. Tapi terus apa iya orang-orang yang baru ngaji tersebut langsung tahu-tahu menyalahkan, wah jane ya subuhi kunutan koyo ora pas ya. Jane ya salat yo langsung alhamdulillah dadak bismillah ki ngopo wong ada hadis sahihnya begini dan begitu. Itu seperti ngentengke banget gitu loh. Kayak tidak menganggap Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad koyo ora dianggap gitu loh. Wis kae sapa wis rasa dianggap. Lah kita bahkan sama seorang kiai yang kadang bahasa Arab ya pletot-pletot, kita takzim banget. Masa sama sekelas para ulama yang expert di bidangnya kita pandang sebelah mata? Itu kan kurang ajar kayak gitu, nggak punya adab. Makanya kemudian untuk mengetahui makom mereka kita butuh belajar biografinya, kita butuh lihat karya-karyanya, biar kita lihat, sejauh itu mereka ternyata khidmat kepada kaum muslimin dan agama Islam. Kayak kemarin kan saya singgung Imam Nawawi nggak nikah, lah kita nikah 1, pengen nambah 2, pengen nambah 3. Apa ya iya kita mau komentar sama orang yang tidak nikah untuk berkhidmat kepada Islam wal muslimin? Kan beda kan, sumbangsi kita dengan mereka itu jauh gitu loh. Kita ngaji ya pas longgarnya, mereka bahkan seumur hidup sak matinya buat ngaji. Makanya terkenal para ulama nggak punya apa-apa, tidak mewariskan apapun, nggak punya harta, hidup miskin, melarat. Itu memang terkenal. Santri-santri yang masuk pondok pesantren sangat familiar dengan redaksi itu, bahwa untuk menempuh jalur ilmu itu kita akan mengorbankan banyak hal. Ngorbankan duit pastinya biaya belajar. Ngorbankan waktu, teman-teman yang lain mungkin sudah keluar negeri kerja di mana kita masih ngutek-ngutek kitab kuning, Arab gundul, Quran, hadis. Ngorbankan bisa jadi keluarga. Bisa jadi proses kita belajar, bapak meninggal, masih nyantri, ibu nggak ada, masih nyantri, keluarga meninggal duluan. Banyak kasus kayak gitu. Jadi pengorbanannya itu besar dan mereka yang melalui proses ini akan tahu berharganya ilmu itu. Panjenengan saja ketika pengajian kan saya yakin pasti ada yang dikorbankan itu. Entah waktu istirahatnya, entah waktu sama keluarganya. Pengajian-pengajian kan mepet-mepet waktunya. Kadang di akhir pekan, kadang pas malam, kadang pas pagi banget, kadang sambil nyambi ngantar ke anak mampir pengajian. Itu kan repot. Ya pengorbanan memang. Kalau tidak dikorbankan mau dapat apa kita? Makanya kemudian melihat biografi dan teladan para ulama ini kita bisa lebih banyak belajar. Nah, sampai mana tadi? Sampai di walasanam. Tsumma taratan yukharrija atau yukharriju min nasim muayyanin imamihi wa taratan la yajidu fa yukharriju ala usulihi.
bi an yajida dalilan la syarti ma yuhtaju bihi imamuhu fayufti bimujibihi. Kelompok kedua ini dia itu bisa langsung secara tekstual atau sesuai dengan prinsip. Jadi ada prinsip, usul, ada teks, ada nas, ada usul, ada nas. Ada prinsip secara global, ada nas secara spesifik. Lanjut berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fa inna imamuhu ala syai'in wa nassa fi mas'alatin tushbihu ala khilafihi fa kharraja min ahadihima ila al-akhar summiya qaulan mukharraja. Ini istilah ya, qaul mukharraj itu artinya pendapat yang diambil dari teks imamnya walaupun dia belum berfatwa di bidang itu, tapi kalau dia hidup ketemu Bitcoin kayaknya dia akan berfatwa itu. Itu disebut qaul mukharraj. Wa syartu hadza takhriji alla yajida baina nasaihi farqa fa in wajadahu wajaba taqriruhuma ala dhahirihima wa yakhtalifuna katsiran fil qawli bit takhriji fi mithli dzalika li ikhtilafihim fi imkanil farqi qultu wa aktsaru dzalika yumkinu fihi al farq wa qad dzakaruhu. Berikutnya teknis di mana ulama kelompok kedua itu mereka benar-benar harus meneliti. Kalau memang ada 2 kasus, ada 3 kasus, perlu di-compare, dilihat jangan cermat dan seterusnya. Kita lanjut. Al-halatu tsalitsah, kelompok ketiga dalam mufti yang terafiliasi. Alla yablugha rutbata ashabil wujuhi. Dia ini tidak selevel dengan kelompok kedua, lakinnahu faqihun nafsi. Tetapi dia itu sangat familiar dengan fikih. Faqihun nafsi ini penting. Faqihun nafsi itu jadi dalam hariannya dia itu selalu punya waktu untuk belajar ilmu fikih. Guru-guru kita sering pesan faqihun nafsi itu minimal 1 harinya 2 jam baca kitab fikih, dan kitab fikih yang tebal-tebal. Jadi kalau misalkan Fathul Qorib bukan matan Nabi Sujanya, bukan Fathul Qoribnya, tapi Hasyiah Baijurinya. Kalau Fathul Mu'in bukan Fathul Mu'innya, tapi Hasyiah I'anatut Talibinnya. Terus kalau Minhajut Talibin bukan syarah Tuhfah atau Nihayahnya saja, tapi Hasyiah Syarwani. Itu berjilid-jilid gitu. Makanya kemudian orang-orang yang tiap hari 2 jam baca kitab-kitab besar itu yang disebut faqihun nafsi. Kalau kita jangankan baca kitabnya ya, bahasa Arabnya juga belum bisa, kemudian ngaji juga paling di pengajian yang umum, maka kan kita jauh sekali dari posisi mereka. Hafizun madhab imamihi. Kelompok ketiga ini dia hafal madhab. Jadi ada ulama hafal madhab Abu Hanifah, hafal madhab Malikiyah, hafal madhab Syafi'iyah. Dan panjenengan akan lihat ya, klasifikasi ini itu sifatnya bertahap. Jadi orang itu kalau sudah mulai ke sini, dia ada potensi untuk naik. Terus ketika dia naik, ada potensi untuk naik lagi. Kalau ada orang tahu-tahu ngaji langsung buka Quran dan Sunnah, belum di makom sebelumnya, itu bisa dikatakan hampir mustahil. Mustahil dia akan sampai ke independen. Wong sebelumnya aja tidak pernah dilewati. Tayyib. Qala rahimahullahu taala. Hafizun madhab imamihi. Sehingga para ulama dulu itu terbiasa menghafalkan matan dalam kitab madhab. Kok nggak ngapal Quran aja sih? Kok nggak ngapal hadis aja sih? Lah habis ngapal Quran terus Qurannya mau diapain gitu? Ya kan dipelajari. Cara mempelajarinya hafalin matan dalam madhab. Umumnya kalau madhab Syafi'i ngapalin matan Abi Suja. Kalau nggak matan Abi Suja yang lebih tebal di atas itu ya Nadhom Sofwatu Zubat. Nadhom Zubat. Biasanya para kiai itu punya tradisi gitu. Jadi kalau kiainya punya anak perempuan, ada santri yang mau ngelamar, disyaratin dulu biasanya, kamu udah hafal Alfiyah sama Zubat belum? Kalau belum hafal, ngaji dulu sana kalau mau jadi mantu. Karena apa? Karena Pak Yai ingin yang meneruskan kiprahnya di dalam lembaga pendidikan itu orang yang benar-benar berilmu gitu. Dan itu proses yang benar. Proses yang benar itu belajar lewat madhab, ngapalin kitab para ulama, bertahap kemudian terus meningkat. Lanjut. Dan kesempatan seperti ini tidak terbatas ya. Maksudnya tidak terbatas hanya kaum santri. Siapapun orang awam pun yang tidak mondok, kalau dia kemudian punya tekad yang kuat, belajar yang rajin, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga berupa pikiran untuk serius belajar,
tidak nutup kemungkinan mereka pun layak jadi mufti yang terafiliasi sampai nanti mufti yang independen. Qala arifun bi adillatihi, dia tahu dalilnya. Jadi kalau ditanya kunut subuh dalilnya apa? Oh ini dalilnya. Baca bismillah waktu Al-Fatihah dalilnya apa? Oh ini dalilnya. Terus semua perkara dalam madhab dia tahu dalilnya. Cuman dalil itu bukan hasil dia mikir sendiri, tetapi hasil buah pemikiran Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang dihafal sama dia gitu. Dan itu sangat bagus. Jadi sebelum nanti dia independen, dia udah terbiasa ngikutin pendapat ulama sebelumnya. Qaimun bi taqririha, yusawwiru yuharriru wa yuqarriru wa yumahidu wa yuzayyifu wa yurajjihu. Ini ulama kelompok ketiga ini hari ini sudah jadi ulama dunia. Ya sampai sekarang ya saya lihat Dr. Labib, Dr. Ali Kudaimi, mereka yang kemudian bisa mengkonfirmasi. Oh ini kalau ini kurang ini, oh ini harusnya begini, oh ini butuh ini dan seterusnya. Jadi kalau ada yang keliru dalam menukil madhab, mereka bisa benar-benar nunjukin, oh ini salah ini, harusnya begini gitu. Walakinnahu qasura an ulaika likusurihi anhum fi hifdzil madhab aw irtiyadi fil istinbat aw ma'rifatil usul wa nahwiha min adawatihim wa hadhihi sifatu katsirin minal mutaakhirina ila awakhiril mi'atir rabi'ah. Ini sifat para ulama sampai abad keempat akhir. Al-musannifina alladziina rattabul madhhaba wa harraruhu wa sannafu fihi tasanifa fihi mu'dham mushtighali nasil yaum wa lam yalhaqul ladziina qablahum fit takhrid wa ma fatawihim kakanu yatabassatuna fi yatabassuta ulaika aw qariban minhu wa yaqisuna ghair manquli alaihi ghair muqtasirina al qiyasil jali wa minhum man jumi'at fatawihi wa la tablughu fil dihaqiha bil madhhabi mablagha fatawi ashabil wujuh. Kelompok yang ketiga ini mereka adalah pengarang-pengarang buku yang populer di zaman Imam Nawawi. Apa coba yang populer? Karangan Muhadzab punya Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya. Terus Imam Ar-Rafi'i yang kemudian bukunya Al-Muharrar yang beringkas Muhadzab. Cuman sayangnya Muharrar itu dia tebal. Sebenarnya Imam Nawawi sendiri yang nulis buku ini, beliau pun bisa dikatakan kategori ini Shahibut Taswanif, orang yang punya karangan yang bukunya populer dikaji di seluruh dunia. Imam Nawawi sampai hari ini buku-bukunya dikaji. Jadi berarti di sini Imam Nawawi bisa kita lihat beliau memposisikan diri seperti kelompok ketiga. Beliau kemudian membatasi dirinya untuk tidak melihat langsung Quran dan Sunnah dalam konteks ngambil kesimpulan. Terus apa dong yang dilihat? Kalau Imam Syafi'i kan kita sowan ke tempat Imam Syafi'i lagi buka apa? Quran. Lah kalau sekelas Imam Nawawi dan ulama di bawahnya, kalau kita sowan ke mereka lagi buka kitab-kitab fikih para ulama sebelumnya gitu. Jadi harusnya hari ini kita kalau mau benar-benar tahu fatwa ilmu fikih dengan benar, ya kita harus telaah buku-buku para ulama sebelum kita. Itu yang jalan terbaik kita mengetahui fatwa yang benar. Bukan terus lompat karena kesuwen belajar madhab, nek nyantri meneh ora ditompo, akhirnya langsung buka Quran seperti Imam Syafi'i. Siapa kita seperti Imam Syafi'i yang Ramadan khatamnya 60 kali? Siapa coba? Imam Syafi'i kalau Ramadan khatam 60 kali, sekali pagi, sekali malam. Lah kita pagi tidur, malam tidur. Makanya tahu diri. Ketika kita lihat biografi para ulama, kita akan semakin sadar ilmu khazanah keislaman itu sungguh luas. Kita kalau sombong, ya nggak mau mengkaji kitab para ulama, itu sama aja kita tidak menganggap kredibilitasnya. Kita menduga Imam Syafi'i tidak seinisiatif kita. Kita menduga Imam Nawawi tidak secerdas kita gitu. Imam Nawawi ini siapa? Imam Nawawi ini yang nulis syarah Sahih Muslim. Yang kita kalau mau paham hadis bahkan kita nyari perkataan Imam Nawawi. Lanjut. Kelompok yang keempat, al-halatur rabi an yakuma bihifdzil madhhab manaqli wa fahmi ilal wadihati wal mushkilat walakin indahu da'fun fi taqriri adillatihi wa tahriri aqisatihi fahada yu'tamadu naqluhu wa fatwahu bihi fima yahkihi an masturati madhhabihi min nususi imami wa tafri'il mujtahidina fi madhhabihi wa ma la yajiduhu manqulan in
wujida fil manqul ma'nahu bihaitsu yudraku bi ghairi kabiri fikrin annahu la farqa bainahuma jaza ilhaquhu bihi wal fatwa bihi wa kadza ma yulamu indirajuhu tahta dhabitin mumahhadatin fil madhhabi. Kelompok keempat ini mereka yang hanya ngapal madhab. Kalau ditanya dalil, dalilnya apa sih kunut subuh? Apa ya, nggak tahu sih. Cuman diajarin kalau subuh kunut aja. Kalau nggak kunut disuruh sujud sahwi gitu. Jadi belum sampai ke tahap meriset apa argumentasi di belakang pendapat ini. Lah hari ini kita jangankan meriset, belum sampai ke meriset kita sudah diajarin suudzon. Dikiranya mazhab itu nggak ada dalil. Itu suudzon itu dosa. Yang kita suudzonin Imam Syafi'i lagi. Itu loh. Jadi belum juga kita belajar udah suudzon duluan. Sama aja ini berlaku kepada ormas manapun. Misalkan Muhammadiyah punya konsep tarjih. Belum juga kita belajar sekolah tarjih sudah suudzon sama Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah mah paling ngawur. Lah Anda yang ngawur. Itu isi Muhammadiyah tokoh-tokoh semua, bukan orang bodoh gitu. Makanya kita harus open minded, terus kita belajar kepada siapapun. Ketika pendapat itu memang dianut oleh banyak pihak, bahkan dalam komunitas besar organisasi, berarti nggak main-main itu. Ada landasan argumentatif yang kuat di situ. Jadi yang kita butuhkan adalah belajar, berproses. Jadi jangan menutup diri untuk terus mengambil faidah dari siapapun. Ini bedanya dengan kelompok sebelumnya. Kelompok ketiga itu sampai ngerti dalil. Kalau kelompok keempat ini dia nggak tahu, kurang begitu menguasai dalil ya, walaupun ada beberapa kasus dia ngerti. Bahkan sekelas orang awam itu kadang kalau ditanya dalil mereka kadang ngerti juga loh. Misalkan sholat ngapain sih harus niat? Oh iya ada hadisnya innamal a'malu biniat gitu. Orang awam sekedar ngaji sekali ngapalin hadis itu bisa ngerti dalil. Tapi kan masalah fikih bukan sekedar apa itu niat dalam sholat. Masalahnya kan begitu kompleks, rinci, jelimet, ruwet. Apalagi kalau udah urusannya duit, ya itu sudah semakin ruwet itu. Lanjut. Qala rahimahullahu taala wa ma laisa kadzalika yajibu imsakuhu 'anil fatwa bihi. Kelompok keempat ini tidak boleh berfatwa kecuali mendapat teks secara tegas, secara eksplisit. Oh, ulama bilang ini, baru kita bilang oh fatwanya boleh karena ulama di kitab ini bilang ini. Nggak boleh kita nyimpulkan sendiri karena sifatnya kapabilitasnya masih kurang, masih belum begitu menguasai. Tapi boleh juga dia berdalil dengan qawaid fiqhiyah. Di sini disebutkan tahta dhabitin mumahadin fil madhab. Ini sebenarnya ilmu qawaid fiqhiyah. Kalau pernah ngaji, misalkan ada kaidah yang bunyinya la dororo wala diror, atau misalkan al-adatu muhakkamatun. Ini perkara-perkara yang umum yang juga bisa dijadikan dalil untuk kelompok yang keempat. Lanjut, wa ma laisa kadzalika yajibu imsakuhu anil fatwa bihi. Kalau tidak menemukan teks, tidak paham kaidah, maka dia tidak boleh berfatwa. Wa mithlu hadza yaqau nadiran fi haqqil madhkur idh yab'udu kama qala Imamul Haramain antaqa mas'alatun lam yanusu 'alaiha fil madhhab wala hiya fi ma'nal mansusi wala mundarijatan tahta dhabitin. Ini penting ini. Ini tolong di screenshot, digarisbawahi, diterjemahkan. Apa itu? Kata Imam Nawawi, orang di level keempat ini ketika tidak menemukan teks dalam madhab nggak boleh fatwa. Cuman kata Imam Nawawi menukil perkataan Imam Haramain bahwa cuman hal ini jarang sekali. Kenapa jarang? Karena tidak ada masalah kecuali di kitab kuning sudah ada. Wah keren sekali itu, keren sekali. Artinya kita tidak perlu mumet nanya Google, nanya ChatGPT, wong dia juga tidak muslim, tidak mukallaf, tidak sah ngambil fatwa dari situ. Kita justru hanya perlu baca buku lama sebelum kita, baca kitab-kitab Imam Nawawi Al-Bantani, baca kitab-kitab Kiai Mahfud Termahsi, baca kitab-kitab Syekh Dimyati Anatut Talibin, baca. Ternyata tidak ada masalah, wong mereka juga tinggal di daerah kita. Kecuali sudah mereka sebutkan. Ternyata kekurangan kita adalah jarang menelaah, jarang membaca.
Apalagi kalau literasinya dalam bahasa asing gitu kan, bahasa Arab terutama bahasa agama kita. Gak ngerti lagi bahasa Arab. Baca bahasa Indonesia aja setahun 2 tahun, Senin Kemis, sehari ya sehari enggak, apalagi baca yang Arab gitu. Makanya perkaranya itu sebenarnya tantangan akhir zaman ini adalah tantangan kita menelaah sebanyak-banyaknya. Beda dengan tantangan para ulama zaman dulu. Zaman dulu para ulama harus meres otak untuk dapat sebuah kesimpulan. Mereka harus sampai di kapabilitas tertentu. Hari ini kita tidak harus menghabiskan umur, tidak harus jomblo seumur hidup untuk bisa ngambil kesimpulan. Kita bisa baca kitab para ulama. Tapi ingat, di penutupan bab ini, wasyartuhu, syarat orang yang kelompok 4 ini, kaunuhu faqihan nafsi dahadzin wafirin fil fiqhi, orang ini sudah familiar dengan kitab fikih. Atau tadi secara teknis saya sebutkan setiap hari itu 2 jam baca kitab fikih. Kalau belum di tataran itu ya berarti di bawahnya lagi, berarti nggak boleh lagi berfatwa gitu. Makanya hari ini ketika adab etika ini luput atau hilang di tengah masyarakat, khawatirnya siapapun mereka selama punya ChatGPT, mereka ikut komentar atau Grok atau DeepSeek atau apalah AI terbaru hari ini. Qala Abu Amr wa yaktafi fi hifdzil madhhabi fi hadhil halati wallati qablaha bi kaunil mu'zami ala dhihni wa yatamakkanu li durbatihi min al-wuqufi ala al-waqi ala qurbin. Kata Imam Abu Amr Ibn Salah, level 4 ini ya juga tidak disyaratkan harus hafal ngelotok kitab-kitab sekian jilid itu di luar kepala, enggak, tapi sekedar dia tahu secara umum. Terus kalaupun ada masalah dia bisa nyari, bisa punya referensi, nyari, mungkin dalam waktu singkat dia bisa nemu lagi gitu. Nah, inilah pentingnya kita kemudian belajar, kemudian bentuk komisi fatwa secara kolektif, jadi bisa saling bantu. Kalau satu nggak ngerti mungkin ada lain yang ngerti. Kalau satu lupa ada satu lain yang mengingatkan. Itu juga yang sampai hari ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia, baik di DSN-nya atau di komisi fatwanya. Mereka sifatnya fatwa kolektif. Dan itu kan lebih berhati-hati ya. Kalau satu orang misalkan ada kajian ustadz tertentu, kemudian semua pertanyaan dijawab sama ustadz itu, kira-kira banyak salahnya apa banyak benernya? Kalau dibandingin sama komisi fatwa isinya doktor-doktor, profesor-profesor, jumlahnya puluhan ratusan orang. Mereka untuk ngeluarin satu fatwa kan musyawarah dulu, rapat dulu, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai oke fix, semua sepakat baru keluar fatwa. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga tenang ketika mau ngamalkan gitu. Ya terlepas nanti fatwa yang keluar itu kontroversi atau tidak, tapi setidaknya kita punya kiai, kita punya ulama, kita punya para orang-orang yang memang kapabilitasnya sesuai di bidangnya. Justru hari ini adanya fenomena media sosial, marketing yang muncul, kemudian popularitas yang naik, centang biru akun media sosial itu justru itu menjadi rancu. Kenapa? Karena viralnya seseorang itu bukan karena kapabilitas, tapi karena algoritma media sosial. Jangan-jangan TikTok punya algoritma yang diviralkan sekelas orang-orang yang gila gitu loh. Orang gila tapi ngomongin agama. Bisa aja kan? Karena algoritma TikTok bukan punya kita, bukan punya orang Islam. Bisa aja algoritma Instagram menviralkan konten-konten orang yang memang tidak kapabel gitu loh. Sengaja diviralkan biar orang Islam itu makin bodoh dengan agamanya sendiri. Makanya hari ini kan kita dengar arahan para kiai, para ustadz bahwa ngaji itu jangan online saja. Karena yang viral di online belum tentu layak untuk dijadikan fatwa, layak untuk diikuti. Maka ngaji itu juga harus ada offline-nya, ketemu dengan orang dengan riwayat belajar yang jelas, sumber referensi apa yang diajukan, pendapat apa yang kemudian disampaikan, kan semua bisa diteliti gitu. Jadi kita sebagai jamaah pun kita bisa kemudian menjamin bahwa agama Islam ini benar-benar objektif dalam kebenaran, bukan karena kiai fulan akhirnya kemudian kita ikuti, tapi benar karena berlandaskan dalil dan argumentasi. Ini sampai di halaman
31 nggih. Ini tolong ditandai biar nanti nggak lupa. Sebagai penutup kita baca satu paragraf, faslun hadi asnafil muftin. Ini dia macam-macam golongan mufti, wahia khamsatun. Mereka jumlahnya ada 5. Pertama, yang dia independen seperti imam 4 mazhab. Yang kedua, dia sudah terafiliasi tetapi kapasitasnya sebenarnya bisa independen. Kenapa mereka mengafiliasikan diri? Karena melihat metodologi yang dibawa imam 4 mazhab itu sudah paling jos, itu paling bagus. Makanya nggak perlu buat-buat yang baru, ngikut saja yang ada. Tapi ngikutnya mereka itu bukan ngikut bodoh, ngikut tapi mereka itu orang-orang pinter gitu. Yang ketiga, ini kelompok kedua yang terafiliasi, mereka yang kemudian disebut ashabul wujuh, ya, seperti Imam Haromain. Mereka itu punya kapasitas, kalaupun ulama Imam Syafi'i belum pernah berfatwa tentang Bitcoin, tapi kalau Imam Syafi'i hidup, kira-kira fatwanya seperti ini. Itu disebut ashabul wujuh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Yang keempat, mereka yang hafal mazhab dan mereka juga hafal dalil mazhab. Jadi kalau ditanya, Ustadz, ini mazhab ini dalilnya apa sih? Oh ya, dalilnya ini dan ini. Salah satu buku yang bicara tentang dalil dalam mazhab Syafi'i, Matan Abi Suja, karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kitab At-Tadhib. Tadhib itu syarah Fathul Qorib, tapi isinya dalil. Jadi beliau itu yang hafal mazhab, ya beliau ngafal dalilnya. Terus yang kelima, mereka mufti yang terafiliasi tapi tidak terlalu menguasai dalil, ya, tapi mazhab secara utuh itu benar-benar mereka kuasai. Sehingga yang mereka lakukan setiap harinya adalah faqihun nafsi, 2 jam sehari baca buku. Dan 2 jam ini minimal, ya. Itu sudah gimana ya, keringanan lah itu. Kalau kita bandingin ulama dulu yang kata Imam Nawawi nggak pernah tidur kecuali ketiduran, yang hari-harinya belajar terus sampai nggak ingat untuk menikah, itu kan jauh sekali ya. Tapi hari ini ya karena kondisi kita yang memang butuh tempat rujukan ulama untuk berfatwa, maka 4 atau 5 ini yang kemudian bisa kita jadikan rujukan. Selebihnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam wa ilmu akamatam. Subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.